warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid rahimakumullah beserta seluruh pengurus dan pengawas. Kemudian yang sama kita hormati para ulama, para ustadz, para kiai, bundo kanduang, teristimewa kepada anak-anak kami yang kami cintai. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita. Nikmat yang terbesar sesungguhnya adalah Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah itulah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berbadan sehat, tetapi karena tidak dapat hidayah dari Allah, lalu dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang-orang sesungguhnya dia itu berbadan kuat, tetapi ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, maka dia menyampaikan belum mendapat hidayah. Hidayah adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini judul ceramah kita adalah mengendalikan lidah. Kita tahu bahwa sesungguhnya lisan adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi lidah dan lisan itu mesti kita jaga. Dan yang kedua harus kita sadari bahwa semua ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun ucapan lisan yang kita sampaikan luput dari catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita mestilah menjaga lidah. Mestilah kita menjaga lisan. Maka salah satu yang bisa menjaga lidah itu adalah ketika kita memang melaksanakan
ibadah puasa ini penuh dengan perhitungan dan penuh dengan keimanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfath wa la yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu, falyaqul inni sha'im." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah merupakan perisai. Maka untuk itu janganlah berkata kotor dan berbuat kebodohan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata yarfas. Yarfas adalah bermakna kata-kata kotor. Ucapan-ucapan yang tidak baik kita dengar, baik secara nilai-nilai agama maupun nilai-nilai adat. Karena sungguhnya kata-kata yarfas kotor itu bisa masuk di dalamnya adalah ucapan-ucapan, statement-statement yang menyakiti orang lain. Meskipun kadang-kadang bagi kita adalah kata-kata yang biasa kita ucapkan. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu adalah merupakan penghinaan dan bahkan meremehkannya. Maka begitulah kita menjaga lidah dan lisan kita ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka puasa yang kita lakukan harus menjaga dan mengendalikan lidah itu. Sehingga pada akhirnya kita tidak masuk kepada kategori orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu illal ju' wal atas. Banyak mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Salah satu penyebabnya adalah dia menjaga lidahnya ketika tidak mengendalikan lisannya. Maka sesungguhnya tidaklah akan memberi makna apa-apa kepada puasa yang kita laksanakan ketika kita tahan makan dan minum, tetapi setiap hari kita mempergunjingkan orang lain. Maka hanya haus dan lapar yang akan kita peroleh kalau seandainya sehari-hari kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Maka sungguhnya tidaklah memberikan makna yang kuat terhadap diri kita kalau seandainya sepanjang hari ketika kita melaksanakan ibadah puasa, lidah kita menghina dan meremehkan orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya dengan kata-kata wala jahal. Ini adalah bermakna kebodohan. Sehingga kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan, sudah mengangkat dari alam kejahilan kepada alam yang berpenuh dengan ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ketika apa yang dia katakan itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya atau yang sungguhnya ada, atau dia adalah lisannya mengatakan sok-sok tahu dalam bahasa kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus mengendalikan dan menjaga lidah kita? Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun indi.
Tiadalah suatu kata yang kamu ucapkan, melainkan ada di dekatnya para malaikat yang mengawas selalu. Jadi kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu yang dimaksud itu adalah malaikat yang selalu mencatat, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Raqibun Atid. Kalaulah ada kesadaran bagi bapak dan ibu, bagi kita semua, bahwa ada orang yang, para malaikat yang selalu mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, saya yakin dan percaya kita akan menjaga lidah kita. Seorang anak buah, dia tidak akan mau mempergunjingkan komandannya ketika dia tahu dan sadar kalau seandainya ada CCTV yang selalu memantaunya. Maka sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan terhadap lidahnya, berkata kotor, ketika dia sadar bahwa sesungguhnya Allah melalui malaikatnya akan mencatat dan tidak akan kurang sedikit pun, saya yakin dan percaya kita tidak akan melakukan hal-hal itu. Inilah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, ketika kita melakukan ataupun ucapan-ucapan yang kita sampaikan, adanya kesadaran mencatat dari para malaikat, maka sesungguhnya tentu kita akan berkata yang baik-baik. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala memberikan aba-aba kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ucapkanlah kata-kata qaulan sadida. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan lidah kita ini, maka ditekatkan dengan kata-kata ittaqullah. Diawali dengan memanggil kita untuk melaksanakan atau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata qaulan sadida. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, qaulan sadida adalah bermakna perkataan yang lurus, tidak dusta, tidak perkataan-kataan yang batil, dan tidak mengandung penyimpangan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita di dalam dunia modern sekarang ini, maka sesungguhnya lisan, ucapan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tentu tidak bisa kita manai hanya lisan saja, ucapan-ucapan saja. Tetapi ini juga bisa digunakan bagi orang-orang yang menggunakan dunia digital dan dunia maya. Mereka-mereka yang menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, ini adalah informasi yang disampaikan melalui dunia maya. Maka kalau kita terjemahkan kata qaulan sadida bagi orang yang pengguna dunia maya, mengguna Facebook dan lain-lain sebagainya, maka kita harus bisa katakan bahwa apa yang dia sampaikan tidaklah sesuatu yang dusta. Apa yang dia sampaikan tidaklah sesuatu yang batil. Apa yang dia sampaikan di dunia maya itu adalah bukan sesuatu yang dia itu adalah penyimpangan.
Maka kalau seandainya ada orang-orang yang menyebar berita-berita hoax, maka ini adalah termasuk informasi, sampaian, ucapan yang tidak termasuk kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan dan menyampaikan perkataan atau ucapan qaulan sadida. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Maka dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya keimanan seseorang juga ada hubungannya dengan ucapannya itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Sampaikanlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa menyampaikan yang baik-baik, fal liyasmut. Hendaklah kamu diam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka makna hadis ini adalah kalau seandainya kita dalam bentuk ucapan akan hanya menyakiti orang lain, atau yang akan sampaikan itu hanyalah sekedar kebohongan, yang kita sampaikan itu adalah hanya sekedar penyimpangan, maka sesungguhnya lebih baik kita diam. Orang yang beriman itu adalah apa yang keluar dari lidahnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang membahagiakan orang lain, perkataan-perkataan yang jujur, perkataan-perkataan yang sesungguhnya tidaklah menjadi orang terpecah belah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ini juga akan berentetan dan akan bisa lihat kepada orang itu. Ketika orang kata-katanya sudah baik, maka dia akan mengarah terhadap perbuatan-perbuatan baik. Ketika dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka sungguhnya akan surga Allah akan dia berikan kepadanya. Untuk itulah, ketika ada orang meninggal, wafat, apa pesan yang selalu disampaikan adalah bagaimana kita menyebut terhadap orang yang meninggal itu adalah kebaikan-kebaikannya. Karena sesungguhnya antum syuhada, kamu itu adalah akan menjadi saksi terhadap apa yang dia lakukan. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah meninggal pun, maka yang akan kita sebut adalah kebaikan-kebaikannya, sehingga pada akhirnya ini akan bisa membantu dia di dalam nantinya. Sementara bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, maka kadang-kadang lidahnya itu bisa menjadikan perpecahan. Lidahnya itu bisa menjadikan orang berantem. Ucapannya itu bisa menjadikan terjadinya adalah perpecahan dan lain sebagainya. Ketika kita hubungkan dalam penggunaan dunia maya ini juga, maka bagaimana kita menjadikan media yang kita miliki itu adalah ucapan-ucapan ataupun apa yang kita share itu adalah sesuatu yang menyejuk dan yang menyenangkan. Pada akhirnya kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah melakukan hal seperti itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada surganya.
Innas sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran ucapan seseorang itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu, kita harus juga ingat banyak orang-orang yang nantinya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka karena lidah dan mulutnya. Aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-fammu wal farj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan manusia itu ke neraka adalah dosa lisan dan dosa kemaluannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita jaga lidah kita sehingga pada akhirnya kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dunia orang-orang yang menjaga lidah dan lisannya pasti memiliki silaturahim yang baik, pasti memiliki banyak teman, maka sungguhnya dia merasakan di dunia ini adalah enjoy saja. Karena dia tidak punya permusuhan karena lidahnya. Dengan ucapannya dia bisa menjaga silaturahimnya, bisa berkawan, bisa berteman. Maka disinilah kita meyakinkan bahwa sungguhnya orang yang bisa melada lidahnya adalah orang-orang yang berpuasa. Karena puasa itu adalah jannah, benteng. Maka disitulah akan diuji apakah memang kita bisa mengendalikan lidah kita. Terima kasih, banyak maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan kesehatan, dan Allah memberikan keberkahan sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.